Anda mengeluhkan pelayanan publik yang lambat, berbelit-belit, atau tidak responsif? Dalam negara demokrasi, masyarakat bukan hanya penerima layanan, tetapi juga aktor penting dalam mengawasi dan memperbaiki pelayanan publik. Menurut Cornwall, partisipasi masyarakat adalah tindakan untuk mengambil bagian atau berbagi dalam suatu proses sosial. Dalam pelayanan publik, partisipasi berarti keterlibatan warga dalam memberikan masukan, pengawasan, hingga mempengaruhi keputusan pemerintah. Conyers menjelaskan bahwa partisipasi penting karena pemerintah membutuhkan informasi mengenai kebutuhan dan kondisi masyarakat agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan nyata warga. Untuk memahami kualitas partisipasi publik, kita dapat menggunakan teori Arnstein's Leaders of Citizen Participation. Arnstein membagi partisipasi ke dalam 8 tingkatan, mulai dari manipulation dan terapi sebagai partisipasi semu, hingga partnership, delegated power, dan citizen control sebagai bentuk partisipasi yang benar-benar memberikan kekuasaan kepada masyarakat. Semakin tinggi posisi masyarakat dalam tangga partisipasi tersebut, semakin besar pengaruh masyarakat terhadap kebijakan dan pelayanan publik. Berbagai saluran partisipasi masyarakat seperti Mason Bank, Forum Konsultasi Publik, SP4N Lapor, dan lain sebagainya sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menyediakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Namun pertanyaannya, apakah partisipasi masyarakat benar-benar berpengaruh terhadap perbaikan pelayanan? Dalam prakteknya, masih ditemukan berbagai masalah. Pertama, partisipasi seringkali bersifat formalitas atau tokenisme. Masyarakat memang diminta menyampaikan aspirasi, tetapi tidak selalu mengetahui apakah usulan mereka ditindaklanjuti atau tidak. Kedua, umpan balik dari pemerintah masih lemah, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme partisipasi. Ketiga, terdapat kesenjangan akses digital yang membuat tidak semua kelompok masyarakat dapat memanfaatkan kanal partisipasi daring. Keempat, dominasi elit lokal dalam forum-forum partisipasi menyebabkan suara kelompok rentan kurang terwakili. Jika dianalisis, menggunakan teori Arnstein, sebagian besar mekanisme partisipasi publik di Indonesia masih berada pada tingkat informing, consultation, atau delegation, yaitu masyarakat didengar tetapi belum memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan di pemerintah. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan utama bukan lagi menyediakan ruang partisipasi, tetapi memastikan bahwa partisipasi tersebut benar-benar berdampak terhadap kebijakan dan pelayanan publik. Kemudian, kebijakan seperti apa yang dapat kita rekomendasikan perbaikan pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat? Untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan. Rekomendasi pertama, kewajiban feedback loop. Setiap aspirasi atau pengaduan masyarakat harus memperoleh respon yang jelas mengenai status tindak lanjutnya. Pemerintah tidak cukup hanya menerima laporan, tetapi juga wajib menjelaskan keputusan yang diambil serta alasan penerimaan atau penolakan usulan masyarakat. Rekomendasi kedua, membangun deliberative public forum. Forum konsultasi publik perlu ditingkatkan dari sekedar penyampaian aspirasi menjadi forum deliberatif. Dalam forum ini, masyarakat, pemerintah, akademis, dan kelompok kepentingan dapat berdiskusi secara setara untuk mencari solusi bersama. Konsep ini sejalan dengan gagasan deliberatif demokrasi dan Habermas yang menekankan dialog rasional dan bebas dominasi. Rekomendasi ketiga, integrasi SP4N Lapor dengan evaluasi kinerja instansi. Pengaduan masyarakat harus menjadi indikator penilaian kinerja pelayanan publik. Instansi dengan tingkat penyelesaian pengaduan yang tinggi dapat diberikan insentif, sedangkan instansi yang tidak responsif perlu mendapatkan evaluasi dan sanksi administratif. Rekomendasi keempat, peningkatan inklusi digital. Pemerintah perlu menyediakan pendampingan bagi kelompok rentan seperti lansia, masyarakat pedesaan, dan penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi dalam platform digital pelayanan publik. Rekomendasi kelima, mendorong citizen control. Tujuan akhir partisipasi publik bukan hanya mendengar suara masyarakat, tetapi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempengaruhi keputusan pelayanan publik. Dengan demikian, partisipasi dapat naik dari sekadar konsultasi menuju partnership, bahkan menciptakan citizen control sebagaimana dijelaskan Arnstein.
Pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dibangun hanya oleh pemerintah. Masyarakat harus menjadi mitra aktif dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelayanan publik. Ketika partisipasi masyarakat benar-benar didengar dan dipertimbangkan, pelayanan publik tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi juga lebih demokratis, responsif, dan berkeadilan.